Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan sehat wal afiah, masih diberikan taufik hidayah, masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama memperbanyak bekal akhirat kita dengan menyambung tali silaturahim di antara kita dan bersama-sama mempelajari dan membahas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih berada di dalam pembahasan satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang terakhir, yaitu tentang tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kamar mandi atau adab di kamar mandi. Maka pada kesempatan kali ini kita masuk di dalam pembahasan makan dan minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab tata cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan dan minum. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab hadis-hadis mereka tentang bagaimana makan dan minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan dan minum beliau tidak berlebihan. Ini adalah tidak berlebihan seperti yang dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. Allah katakan, ini tentunya khitabnya, audien yang diajak bicara oleh Allah adalah seluruh umat Islam, dan terutama tentunya Nabi yang pertama kali mencontohkannya. Apa kata Allah? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, ambillah perhiasan-perhiasanmu ketika datang ke masjid. Ini tentunya menunjukkan bahwa saat kita datang ke masjid diperintahkan untuk rapi, bersih, baju yang bagus. Perhiasan di sini apa yang kita banggakan untuk bisa datang ke masjid itu dianjurkan. Baju, badan, bahkan kalau kita memiliki minyak wangi, sesuatu yang indah, yang bagus. Jangan sampai ketika datang ke pesta luar biasa, tapi datang ke masjid kata orang sekarang ala divi, seadanya. Nah, ini jangan. Kita harus maksimal juga ketika datang ke masjid. Saat kita datang ke rumah pejabat, ke rumah presiden yang mungkin kita akan rapi luar biasa, ini kita datang ke rumah Allah. Ini datang ke rumah Allah yang Allah kasih semua rizkinya, kita datangnya dari Allah. Maka wajar ketika kita datang ke rumah Allah, kita tampakkan, kita tunjukkan kepada Allah, inilah ya Allah yang kau sudah berikan kepada kami gunakan, kami tunjukkan. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Bahkan nanti adab ketika datang ke masjid, Rasulullah pernah mengatakan, idza akala ahadukumul basal fala yaqrabanna musallana. Jika salah seorang di antara kalian makan basal itu bawang atau yang menimbulkan bau, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musolah kami atau tempat sholat kami. Berarti kenapa? Fa innal malaika ta'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu merasa terganggu dengan bau seperti terganggunya manusia. Jadi kalau kita terganggu dengan bau badan seseorang, malaikat juga terganggu. Apalagi 10 terakhir bulan Ramadan seperti yang saat ini kita berada di dalamnya. Itu dulu para ulama salaf kalau sudah masuk di 10 terakhir ini mereka membawa wewangian. Mungkin kalau bahasa kita gahru ya. Wewangian, dia berikan wewangian tempat-tempatnya. Selain dia bersih, wangi tempat rumahnya dan juga
tempat-tempat ibadahnya dikasih wewangian. Waktu ditanya seperti Abdullah bin Barak, kenapa engkau kasih wewangian seperti ini? Aku berharap ketika malaikat turun di malam Lailatul Qadar akan singgah, karena malaikat suka dengan apa? Dengan wangi. Kalau bau malaikat tidak suka. Seperti tadi, makan saja yang bau mulut kita, malaikat akan menghindar. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasul memerintahkan kalau ke masjid wangi. Karena ketika kita wangi, bersih, malaikat itu akan mendekat. Dan tentunya hadirnya kita ke tempat ibadah seperti yang diperintahkan oleh Allah, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kemudian di sini yang menjadi pembahasan kita, wa kulu washrobu, makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebihan. Itu namanya musrif atau israf. Di dalam Islam ada tabdzir, ada israf. Tabdzir itu adalah kalau bahasa ulama yaitu sarfu syai' mimma la yanbaghi, yaitu membelanjakan sesuatu yang memang tidak harus dibelanjakan, membeli sesuatu yang tidak harus dibeli, itu namanya tabdzir. Dan di dalam Al-Qur'an tabdzir ini dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang tabdzir itu adalah saudaranya setan. Nah, itu lebih dosa. Nah, ada israf. Israf itu dia sarfu syai' mimma yanbaghi zaidan mimma yanbaghi, yaitu orang membelanjakan sesuatu yang memang harus dibelanjakan tapi berlebihan dari kebutuhan. Itu namanya israf. Jadi kita mau makan, kita harus buka, kita harus makan, sunnah, dan kita dianjurkan berbuka nanti. Kita satu piring kita taruh apa? Wah, nasinya itu udah naik, hampir-hampir tumpah. Lauknya semuanya. Dia makan semuanya habis, tapi sebenarnya sampai dia, nah itu namanya israf, berlebihan. Itu Allah nggak suka. Jadi makan sesuai saja, jangan terlalu apa? Terlalu berlebihan. Itu namanya israf. Tapi kalau kita ngambil piring satu, ngambil lagi taruh piring dua cadangan. Wah, ditaruh lagi makanan, minumannya kalau kata orang sana seperti sesajen, air putih, teh manis, teh pahit, kopi, susu, semuanya, Coca-Cola semuanya, 7 macam minuman, 7 macam lauk, udah kayak sesajen. Dimakannya hanya beberapa butir, yang lain dibuang. Nah, ini namanya tabdzir. Beda ya antara tabdzir dengan israf. Kalau israf dimakan semua, minum putih, teh manis, teh pahit, semuanya. Wah, sudah nggak bisa bergerak. Terawih entar nanti tahu nggak bisa bergerak dia, karena itu israf itu namanya. Ini israf, berlebihan sampai dia bisa bergerak. Ini Allah nggak suka. Tapi kalau sampai hanya makannya 2 biji, 2 macam, yang lain dibuang, ini namanya tabdzir. Kalau tabdzir ini namanya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang tabdzir itu saudaranya setan, dosa. Kalau ini tidak dosa tapi nggak suka Allah, yaitu orang apa yang berlebihan. Nah, ini perintah makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Israf ini bisa terjadi di dalam segala hal. Ada orang yang israf fil kalam juga bisa. Apa kalau israf fil kalam itu berlebihan dalam berbicara? Kalau orang Jakarta bilang lebay ngomongnya apa? Di sini apa bilang kita nyebutnya? Lebih juga, berlebihan ngomongnya. Padahal ceritanya setengah jam, tapi kalau dia cerita bisa 2 jam. Orang dengernya, ya Allah, nggak habis-habis ceritanya. Lebay ngomongnya kesana kemari, muter. Ini Allah juga nggak suka orang yang berlebihan di dalam apa? Berbicara. Bicara yang seperlunya, yang pikir-pikir kalau kita bicara perlu, manfaat. Kalau bicara jangan terlalu berlebihan. Bersikap jangan berlebihan. Ini apa kalau bahasa kita kalau selalu apa? Berlebihan, ini tidak suka. Jadi israf itu dalam segala hal bisa, tapi yang paling banyak dalam makan dan minum. Nabi tidak berlebihan. Lihat di dalam Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin."
Tidak ada suatu bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut. Dipenuhi bihasbim ibni Adam ukulat yukimna sulbah. Hendaklah orang itu kalau makan cukup beberapa suap yang membuat tulang sulbinya tegak. Artinya makan itu jadi sholat semangat, baca Quran jadi semangat, kerja jadi semangat. Itu jangan sampai berlebihan. Artinya jangan sampai juga makan kurang sampai sholat lemes, baca Quran juga sudah kerja tidak kuat karena terlalu sedikit, tidak boleh. Rasul bilang cukup bagi seseorang itu ukulat itu beberapa suap yukimna sulbah yang menguatkan tulang sulbinya. Artinya kegiatannya, kewajibannya bisa dilaksanakan semua. Fa in kana la mahalata, tapi kalau memang harus ingin makan banyak silakan. Fathuluthun, tapi ingat fathuluthun li ta'ami, jadikanlah perut ini sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafas. Jadi ini harus dibagi tiga, makanan, minuman, nafas, air. Ini terus nafas. Kata Rasulullah, tiga itu yang paling bagus. Nanti kalau kita terlalu banyak makan, air kurang, timbul berbagai macam penyakit. Kebanyakan air makanan sedikit, kembung. Kemudian banyak air, nafasnya, atau air sedikit, makan sedikit, nafas kebanyakan, juga ini masuk angin. Tidak boleh. Jadi memang sudah diatur sama Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Ini kadang-kadang maaf, nasinya kebanyakan, kuenya airnya sedikit, nafasnya sedikit, akhirnya ngapa-ngapan. Ngapa? Terlalu sedikit nafasnya. Nah ini tidak. Rasulullah SAW itu kalau makan, kalau memang harus, silakan jadikan ini bagi, jangan lupa, jangan terlalu banyak air, jangan terlalu banyak nasi atau makanan, dan juga jangan lupa dengan nafas. Inilah yang dikatakan oleh Rasul SAW. Jadikan perut kalian tiga, sepertiga untuk nasi atau makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itulah kata Rasul SAW. Dan ternyata sudah dibuktikan oleh keilmuan yang terkini, ilmu medis. Ternyata kalau orang itu bisa membagi perutnya menjadi tiga isi, makanan, minuman, dan nafas sempurna, sehat luar biasa. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita lihat, kenapa? Karena memang kata para ulama, di antaranya Imam Syafi'i, imam kita yang kita ikuti dalam fikihnya ini, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau ini meninggal lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah. Ini Imam Syafi'i. Beliau mengatakan li'anna syab'a yathqulul badan. Karena kalau kita terlalu banyak makanan, ini membuat yathqulul badan, berat badan kita. Berat. Terus wayaksil qalb, hati akan menjadi keset, menjadi kaku, kesat. Wayazilul fatonah, menghilangkan kecerdasan. Wayajlibun naum, membuat ngantuk. Wayad'uf anil ibadah, dan akan berat untuk ibadah. Itu kalau terlalu banyak makan. Makan banyak, minum banyak, nafas kurang. Ini otak jadi lemah. Enggak ada cerita orang yang banyak makannya pinter, susah. Banyak makan, banyak tidur. Itu sudah identik itu. Banyak tidur cepat ngantuk, itu udah berat mau ibadah. Baru mau ini baca Quran ngantuk. Mau qiyamul lail sudah berat. Semuanya. Dan ini kata Imam Syafi'i. Dan tentunya Imam Syafi'i mengatakan ini karena ada larangan dari Nabi untuk terlalu banyak makan. Jadi ini sekali lagi, kalau orang dulu suka mengatakan, ini bukan hadis, ini perkataan. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna ma nashba. Kami adalah satu kaum yang kalau makan berhenti sebelum kenyang, dan tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Kalau gitu kadang enggak. Kenyang sih kenyang, tapi mulut nggak bisa diem. Nah ini ikut aja semuanya. Ini yang berbahaya, terlalu berlebihan. Nah insya Allah ini adalah kebiasaan Nabi, kalau makan dia tidak berlebihan. Yang kedua, Rasulullah itu makan berjamaah. Nabi Muhammad itu suka berjamaah. Artinya Rasul nggak pernah makan sendiri, itu nggak pernah. Paling sedikit dengan istrinya, dengan keluarganya. Kita pun begitu. Ini sunnahnya Rasul. Jadi kita misalkan ibu datang lebih dulu,
atau suami bapak lebih datang dulu, atau anak, ajarkan jangan makan dulu, tunggu keluarga datang. Itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kemarin kita juga selalu makan bareng dengan keluarga, tapi kemarin hanya biasa, tapi sekarang ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Wahsy bin Harb mendengar dari ayahnya dan ayahnya mendengar dari kakeknya. Beliau mengatakan beberapa sahabat pernah dulu datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, inna na'kul wala nashba. Ya Rasul, kami ini makan tapi kok lama kenyangnya, kalau sudah banyak baru kenyang. Enggak sebentar, orang kadang-kadang makan sedikit kenyang, kami kok sudah banyak baru bisa kenyang, susah kenyangnya. Apa kata Nabi? Fala'an lakum taftarikun. Jangan-jangan kalian makannya sendiri-sendiri. Istri datang sendiri, istri makan. Suami datang makan, suami sendiri. Ntar anak sendiri-sendiri, jangan-jangan. Atau makan bareng tapi satu di kamar, satu ruang tamu. Enggak sambil nonton TV sendiri-sendiri, tidak ada yang bareng. Kata Rasul, jangan-jangan kalian makan sendiri-sendiri. Qalu na'am, iya ya Rasul, kami memang biasa makan sendiri. Istri makan sendiri, seketemu waktu dia makan. Jadi bapaknya makan nggak ditemuin, sendiri-sendiri makannya. Apa kata Rasul? Ijtami'u ala ta'amikum, makanlah berjamaah atas makanan kalian. Wadhkuru smallahi alaihi yubarik lakum fihi, dan sebutlah nama Allah, pasti akan diberikan keberkahan. Jadi makan bareng itu ada berkahnya. Seperti kita ini, alhamdulillah, ini kita bisa saja di rumah kita masak sendiri, makan sendiri bisa. Tapi ketika kita kumpul berjamaah itu beda berkahnya. Kadang-kadang kalau kita baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat, ta'amul wahid yakfil itsnain. Orang makan berjamaah itu satu porsi bisa ngenyangkan untuk 2 orang. Ini Nabi yang bilang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Porsi 2 orang bisa cukup 4. Itu kalau kita makan berjamaah berkah, cepat kenyangnya. Karena memang nanti ada sunnah kalau kita makan itu sunnahnya sambil ngobrol, tapi nggak boleh terlalu banyak. Jadi jangan diem, itu nggak boleh, karena hawa nanti nggak masuk. Maka nanti ada sedikit ada ngomong sedikit. Juga jangan banyak ngomong sampai kering nasinya, jangan juga. Artinya sedang. Nah kalau kita sendiri mau ngomong sama siapa? Nggak ada berkahnya, hilang itu Ternyata Rasulullah SAW ajarkan berjamaah, ngobrol sama istri sama anak sambil suap. Terus bagaimana kita? Itu ternyata sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ini kalau bahasa kita, bagaimana cara membuat keluarga sakinah, ikuti sunnah-sunnah Nabi. Jadi bertemu dengan istri, dengan anak, ngumpul satu ruangan, satu meja, bukan hanya seminggu sekali, bukan hanya di weekend saja, bukan. Tapi setiap hari kita bisa berkumpul dengan anak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan, keluhannya, istri, suami. Ya Allah, nikmat. Setiap makan satu hari paling tidak 2 kali bisa satu meja. Pagi, mungkin malam atau sore, karena nanti siang mungkin bekerja, tapi di waktu itu bisa kumpul. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad. Dan apalagi lihat, ketika makan berjamaah, selain diberikan kecukupan oleh Allah, ini akan diberikan kecukupan. Jadi maaf, kata ulama juga seperti begini, kita buat makanan, wah ini weekend nih, hari Minggu mungkin lebih banyak jamaah, cukup nggak? Jangan khawatir ibu, tidak pernah cukup. Kalau berjamaah begini, nanti undanglah semua orang yang kita tahu, ayo datang ke masjid, kita ada buka bersama, ketemu undang. Tapi makanannya tetap kayak kemarin, tidak bakal kurang. Allah berikan kecukupan, nggak ada cerita, waduh orangnya kebanyakan makan sampai kekurangan, nggak dapat makan, tidak mungkin. Karena berjamaah, Allah berikan cepat kenyangnya. Kalau sendiri mungkin kalau dihitung-hitung, satu porsi satu orangnya dihitung jumlahnya dengan kurang kalau dihitung. Tapi kalau makan berjamaah seperti ini, Allah berikan keberkahan dan Allah tidak ada cerita kurang. Subhanallah, inilah Allah berikan keberkahan, dan Nabi Muhammad SAW selalu melakukan itu. Tidak pernah Rasulullah makan seorang diri, mesti dia makan bareng. Entah sama istrinya, entah sama anak-anak, pokoknya dia kumpul. Bahkan sama sahabat Nabi, intinya tidak pernah makan seorang diri. Berarti kita mulai sekarang usahakan kalau makan, kalau bisa nyari orang. Lain nanti kalau lagi musafir, nanti lagi pergi, itu lain. Ini dalam keadaan di rumah, usahakan jangan makan seorang diri, usahakan makan berjamaah. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Apalagi kalau ngumpul begini,
Yang makan bareng sama kita orang yang bertakwa, orang yang beriman, tambah berkah. Yang makan bareng orang puasa, yang makan bareng sedang kita sama-sama sedang ibadah, makan bareng nilainya beda, Ibu. Bapak Ibu makan di rumah, makan di restoran dengan di sini beda. Kenapa? Sifat jamaahnya lebih banyak dan semuanya dalam keadaan ibadah. Itu akan berbeda nilainya. Karena kata Rasul, la tusahib illa mu'minan. Wala ta'kul atau wala yakul ta'amak, jangan makan makananmu illa taqi, kecuali orang yang bertakwa. Ini luar biasa keberkahan yang Allah berikan kepada mereka yang makan berjamaah. Kemudian adab yang kedua, selain Rasulullah SAW tidak berlebihan, jelas. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu makan berjamaah. Jadi ingat, Rasulullah tidak pernah makan seorang diri. Usahakan cari sahabat, cari keluarga, cari siapapun yang bisa makan berjamaah. Yang ketiga, membaca basmalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah." Kalau salah seorang di antara kalian makan, maka ucapkanlah bismillah. Fa inna siya fi awwalihi, tapi kalau dia lupa makan, lupa baca bismillah, maka saat ingat bacalah bismillah. Ada kalimat ini fi awwalihi wa akhirihi. Jadi yang tadinya bismillah saja, tapi ketika kita lupa langsung baca bismillah, pertengahan baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa makanan minuman yang tidak disebut nama Allah, syaitan ikut makan bareng bersama kita. Jadi kalau kita minum tanpa menyebut bismillah, syaitan ikut. Ketika kita makan, kita lupa baca bismillah, tidak mengucapkan sama sekali bismillah, syaitan ikut makan bareng. Dan kata Rasul, kalau kita bisa melihat syaitan, bentuk syaitan, niscaya kita akan jijik, lebih buruk daripada babi. Lebih buruk. Babi luar biasa yang sampai ada itunya. Lebih buruk itu syaitan. Kalau kita bisa melihat bentuk syaitan, niscaya kita akan muntah ngelihat makan yang tidak disebut apa? Nama Allah. Kalau bisa melihat, kita seandainya bisa kelihatan tuh syaitan, makan bareng, muntah kita. Nah, kalau lupa, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Jadi kalimatnya ada fi awwalihi wa akhirihi. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Waktu itu ada seseorang makan, tidak menyebut nama Allah. Nabi ngelihat mukanya Rasul kayak muka jijik, mimik jijik, geli begitu. Melihat apa? Orang itu makan, karena Rasul bisa melihat itu apa? Syaitan bareng sama dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW nggak pernah diperhatikan lagi tuh orang. Tiba-tiba Rasulullah senyum. Senyum Rasulullah. Tadinya jijik, kemudian Rasulullah melihat mukanya tuh senyum melihat orang itu makan. Setelah makan orang itu nanya, kenapa ya Rasul? Tadi waktu aku makan pertama engkau apa? Engkau melihat aku seperti jijik begitu. Tapi di akhirnya engkau tersenyum. Katanya, sungguh waktu aku lihat engkau makan pertama tadi, aku lihat syaitan makan bersama kamu. Tapi yang kedua, aku lihat syaitan itu muntah. Apa yang kau baca? Dia bilang, aku ingat ya Rasul waktu makan lupa baca bismillah. Di pertengahan saya ingat saya baca bismillah fi awwalihi wa akhiri. Kata Nabi, bacaan itu yang menyebabkan syaitan muntah. Jadi yang sudah masuk itu muntah lagi, syaitan nggak bisa masuk. Makanan yang sudah disebut nama Allah jadi muntah. Jadi aku tertawa ngeliat syaitan itu pegel, syaitan itu marah karena muntah-muntah dari makanan yang sudah dimakan. Subhanallah. Tapi jangan kita bikin marah setan. Saya bikin pegel setan lah. Saya pura-pura nggak baca bismillah aja dulu kan. Nah, baca dulu bismillah, lupa, setan udah mulai kenyang, bismillah awwaluhu wa akhiruh, wah muntah dia gila. Ini tentunya tidak boleh apa? Disengaja bikin pegel setan juga nggak boleh, tetap kita tidak apa? Ini kalau terlupa. Takutnya kelupaan betul, akhirnya syaitan dia ikut makan. Nah, inilah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa standar bismillah. Ustadz, kalau ada Allahumma barik lana, silakan. Ini ada beberapa doa ya, yang seperti yang kita lihat di dalam beberapa hadis. Ada yang membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu muwadda'in wala mustaghnin anhu rabbana. Ada Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Enggak jadi masalah. Paling standar ucapannya apa? Bismillah.
Ini kadang-kadang kalau urusan makan walau panjang-panjang lupa nih, apalagi berbuka begini kan sudah sudah mulai nunggu. Makanya kalau bismillah insya Allah enggak ada. Kalau ada berjamaah cukup satu bisa. Misalkan bertiga, berempat, ayo jamaah makan bismillah. Jadi yang itu bismillah bersuara kenceng, selesai. Yang lain langsung makan cukup. Nah itu ada yang mewakili dengan ayo misalkan bapak, ibu dengan anak-anak, ayo semuanya makan, kita mulai bismillahirrahmanirrahim, silakan makan. Nah itu langsung dimakan. Itu sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kalau kita ingat, dan nanti kita akan teruskan di pelajaran selanjutnya dalam keadaan duduk, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bersandar, makan itu tidak bersandar. Rasulullah paling tidak suka ada orang makan bersandar, itu seperti kita lihat gambarnya itu. Makan sambil begini, ini didikan juga untuk anak-anak kita. Kalau lagi makan disuapi dalam keadaan tidur, itu diajarkan jangan. Rasulullah SAW memang sangat tidak suka. Ini bersandar. Nanti cuci tangan sebelum makan tentunya ini, dan juga tidak mencela makanan. Rasulullah SAW bertanya sebelum makan. Rasulullah SAW setiap mau makan itu kalau ada lauk baru, Rasulullah mesti nanya, ini apa nih? Jangan langsung makan, setelah itu ditanya, ternyata haram. Aduh, saya nggak tahu. Ini kadang-kadang tidak boleh, ditanya dulu sebelum sebelum makan. Itu yang biasa Rasulullah SAW. Dengan tangan kanan 3 jari, makanya begini nih maksudnya nih, 3 ini Rasulullah SAW mengambil makanan dari pinggir. Nanti kita akan jelaskan ini kemudian saat makan. Jadi masih ada 3 session insya Allah yang akan kita bahas. Baru mukaddimah, makannya Rasul tidak berlebihan. Makannya Rasul berjamaah. Kata-kata berjamaah tadi sekali lagi tidak makan seorang diri. Ini praktekkan dalam rumah tangga, itu luar biasa, menjadi salah satu resep untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW selalu mengawali dengan membaca bismillah. Itulah yang bisa kita jelaskan. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah kita berbuka. Mungkin sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, baru mukaddimah ini, pertanyaan bab makan nanti, mungkin bab-bab yang lain silakan. Masih ada 5 menit atau 3 menit lagi. Masih ada 4 menit, silakan. Oh mungkin ntar dijamak saja. Ini memang masih kalau puasa agak berat. Ini mungkin kalau sudah berbuka baru enak ini pertanyaannya. Oh masih ada. Jadi ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini kan ada makanan halal. Ya. Jadi daging itu kalau kita beli di supermarket itu nggak halal, yang punya pemerintah. Tapi yang kita beli halal di halal meat gitu. Nah kalau kita makan di luar itu nggak halal, tapi kita dengan baca Bismillah, apakah itu cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini dalam bab makanan halal, ini makanan ada 2 macam. Ada yang zatnya memang halal, ada zatnya yang haram. Jadi kalau zatnya yang halal seperti ayam, kambing, sapi itu kan halal. Ada zatnya yang haram, babi dan sebagainya. Ini yang haram jelas haram, mau disembelih dengan cara apapun tetap haram. Nah, sekarang kita bicara binatang atau daging yang halal seperti ayam, kambing, sapi, itu halal. Nanti tinggal lihat dabihah, penyembelihannya. Penyembelihannya sebenarnya nggak harus membaca bismillah, boleh. Tapi penyembelihan yang disahkan dalam Islam adalah yaitu penyembelihan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Ahlul kitab ini yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Zaman dulu tuh ahli Yahudi, Nasrani itu ahlul kitab. Boleh makan penyembelihan dia selama sesuai dengan syariat, yaitu dipotongnya di lehernya. Tapi kalau ditusuk, walaupun orang Islam, walaupun non Islam tetap nggak boleh. Ternyata yang menyembelih ini orang Yahudi, tapi dia potongnya leher. Dia nggak baca bismillah, dia hanya motong saja. Sah, karena itu yang bagus waktu menyembelih menyebut bismillah. Tapi seandainya saya seorang muslim, motong ayam, nggak baca bismillah, nggak haram itu ayam. Kita potong dari sininya boleh, nggak apa-apa. Yahudi pun boleh, tapi tetap dzabihah tadi, penyembelihan itu harus sesuai dengan syariat. Kalau dia potek palanya, disetrum begitu. Wah itu, ini dzabihah bisa nggak halal, ini bisa menjadi haram. Jadi haram karena dzabihah yang halal itu dikeluarkan darahnya. Karena maaf, binatang yang tidak keluar darah dengan yang keluar darah tentunya beda. Kesehatannya pun beda. Rasulullah menyuruh untuk
disembelih sampai keluar darah, dan keluar darahnya pun dari tenggorokan, bukan dari anggota tubuh yang lainnya, dari sini. Nah itu saat itu baru disebut halal. Jadi kalau kita lihat yang menyembelih bukan Islam tapi motongnya dari sini, betul itu halal. Tapi kalau walaupun orang Islam motongnya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak halal. Jadi alhamdulillah selain kita binatangnya kita lihat yang halal, juga cara penyembelihan halal, bismillah. Tapi kalau ragu ini nggak tahu nih yang menyembelih siapa, sudah tinggalkan, dak mayuribuk ila mala yuribuk. Lebih baik cari yang jelas daripada yang kita meragukannya. Wallahu alam bisawab. Nanti insyaallah lebih detail kita akan jelaskan setelahnya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari. Sekali lagi semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.